Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dzakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita sama-sama memperbanyak rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat zahir dengan nikmat batin, nikmat dunia dengan nikmat akhirat. Allah sempurnakan nikmat panjang umur, sehat wal afiat dengan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang nikmat ini bicara tentang sesuatu yang enggak ada batasnya, yang enggak ada tepinya, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita ini kalau mau ngitung nikmatnya Allah, habis umurnya kita belum habis. Allah berhasil kita hitung. Berarti ada nikmat yang berhasil kita hitung sehingga kita menyadarinya. Ada nikmat, bahkan mungkin lebih banyak nikmat yang gagal kita hitung. Lebih banyak nikmat yang kita tidak menyadarinya. Kecuali kadang-kadang namanya manusia, ketika dia dikasih nikmat, dia merasa belum mendapatkan nikmat. Tapi kalau sudah dicabut nikmat itu, baru dia merasa telah kehilangan nikmat. Sering gitu. Ada nikmat yang kita sadari, ada nikmat yang belum kita sadari. Nikmat yang kita sadari banyak. Nikmat panjang umur, sehat afiat, rezeki, pendamping hidup, keturunan dan seterusnya. Itu nikmat yang kita sadari, itu adalah nikmat. Apa buktinya? Setiap hari kita minta doa-doanya kita. Berarti kita sadar beberapa hal tersebut adalah merupakan nikmat. Kita tahu, tapi ada banyak nikmat yang kita nggak sadar bahwa itu adalah nikmat, kecuali kalau sudah kehilangan baru sadar. Salah satunya adalah nikmat ketemu Ramadan. Ketika kita hidup di bulan Ramadan, kita anggap sama Ramadan nggak Ramadan. Ketika kita hidup di bulan Ramadan, kita kurang bersyukur kepada Allah. Kita anggap remeh, kita anggap kecil, kita anggap biasa saja. Ramadan nggak Ramadan. Nikmat yang kita sadari bahwa itu memang nikmat, itu loh sering kita kufuri. Sering kita nggak bersyukur kepada Allah. Nah, gimana dengan nikmat yang kita nggak sadar bahwa itu sebetulnya adalah nikmat? Minta panjang umur, dikasih panjang umur, habis untuk taat. Minta sehat, afiat, dikasih oleh Allah. Sehat afiat, dipakai maksiat. Minta pendamping, dikasih pendamping, tapi nggak dididik. Minta keturunan, dikasih keturunan, tapi nggak dirawat. Bukan hanya zahirnya yang wajib dirawat, batinnya pun juga wajib dirawat. Bukan hanya dunianya yang dipelihara,
Tapi gimana caranya keturunan kita ini terpelihara nanti di akhirat dari neraka? Nikmat yang kita sadari kapan dikasih itu kita kurang bersyukur kepada Allah. Gimana dengan nikmat yang kita nggak sadar bahwa itu adalah nikmat? Nah, kalau sudah kita keluar daripada bulan Ramadan seperti sekarang baru kita sadar nikmat loh hidup di Ramadan itu. Kapan kita puasa kalau nggak Ramadan? 30 hari kita puasa. Kapan kita bisa bangun sebelum subuh setiap hari? Kalau Ramadan. Kapan kita bisa khatamkan Quran kalau nggak Ramadan? Kapan kita bingung mengisi waktu malam-malamnya kita kalau nggak Ramadan? Kapan kita bisa sholat tarawih? Ada yang 8, ada yang 20 rakaat. Sekarang 2 rakaat duha aja belum tentu kelakon gitu. Ramadan tarawih banyak rakaatnya 8-20 kita lakukan. Witir, kapan kita sholat witir istiqomah kalau nggak Ramadan? Padahal witir itu sunnah, bukan hanya Ramadan toh. Ramadan nggak Ramadan, witir itu sunnah. Bahkan dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Orang yang nggak witiran dalam mazhab Hanafi dosa. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Witir itu hak. Siapa yang nggak witir di blacklist daripada golonganku, tercoret dari golongan umatku. Karena ancaman tersebut, mazhab Hanafi berpendapat witir berarti wajib karena ada ancaman dari Nabi. Hanya saja dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Salat witir itu salat yang nggak pernah ditinggal sama Nabi seumur hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sakit nggak pernah ditinggal itu witir. Dalam keadaan musafir nggak pernah ditinggal itu witir. Bahkan dalam keadaan jihad sekalipun berdarah-darah nggak pernah ditinggal itu witir. Belum ada sejarahnya, nggak ada sejarahnya Rasulullah pernah meninggalkan sholat witir. Kalau buat kita witir itu kayak ibadah Ramadan tok. Padahal enggak. Inilah beberapa hal daripada keistimewaan ibadah ketaatan kita di bulan Ramadan, yang kalau nggak Ramadan kemana semua itu ibadah. Ini sudah akhir Syawal, 1 juz kebaca Al-Quran. Ini sudah akhir Syawal, 6 hari Syawal puasanya kita gimana? Di gambaran. Nikmat sebetulnya Ramadan itu persis dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadhan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamila. Kalau seandainya umatku ini tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan. Hidup di bulan Ramadan itu nikmat yang Allah berikan kepada kita kemarin, yang belum tentu Allah berikan kepada kita di tahun yang akan datang. Sekarang aja belum genap kita 1 bulan kita tinggal Ramadan, berapa manusia, saudara, kerabat, sanak famili, tetangga, teman yang pasti Ramadan tahun akan datang dia nggak bakalan ketemu lagi. Baru berapa hari, berapa minggu, belum sebulan ditinggal Ramadan, nikmat ketemu Ramadan. Kemarin kita dapat, tahun akan datang belum tentu kita dapat. Belum tentu kita dapat. Kalau seandainya umatku ini tahu betapa beruntungnya mereka hidup di bulan Ramadan, seandainya mereka tahu betapa manfaatnya umur mereka, barokahnya usia mereka ada di bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun penuh Ramadan. Umur kita paling manfaat Ramadan, ngalah-ngalahkan 11 bulan yang lain. Karena tadi itu kita nggak pernah puasa kecuali Ramadan, nggak pernah baca Quran khatam kecuali Ramadan, nggak pernah bangun sebelum subuh istiqomah kecuali Ramadan, dan seterusnya. Bayangkan kalau 1 tahun penuh ini Ramadan, waduh, 365 hari kita puasa. Sebulan sekali khatam Quran, setahun 12 kali khatam Quran. Nikmat. Setiap pagi bangun sebelum subuh kita. Setiap pagi. Kenapa? Sahur. Sunnah, ibadah, berpahala. Mungkin dari situ kita ahli tahajud. Setiap bulan kita punya kesempatan ketemu Lailatul Qadar. Setahun kita punya kesempatan ketemu Lailatul Qadar 12 kali. Gagal di bulan Muharram, masih ada bulan Safar. Gagal dapat Lailatul Qadar di bulan Safar, masih ada Rabiul Awal, dan seterusnya. Lah kalau setahun sekali seperti Ramadan ini, ya belum tentu kita ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Masanya masih lama, setahun. Nikmat ketemu Ramadan ini. Ini yang pertama. Ya, sering
ketika kita hidup di bulan Ramadan nggak kerasa nggak dengan Ramadan, tapi kalau sudah kehilangan ya Allah baru sadar ya nikmat lah sini Ramadan nih, nikmat ya, banyak kan keistimewaannya Ramadan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu yang namanya setan dan iblis. 10 hari pertamanya rahmat, 10 hari keduanya ampunan, 10 hari ketiga terbebas daripada api neraka. Ibadah sunnah dikasih pahala wajib, ibadah wajib 70 kali lipat. Kemarin Ramadan kita sholat maghrib sekali, itu sama seperti kita sholat maghrib 70 kali, 70 hari pahalanya. Sekarang nggak ada sudah itu. Sholat maghrib sekali ya sudah sekali sudah. Wes, ibadah sunnah nggak dikasih pahala wajib, sudah sunnah pahalanya. Mari selesai. Nikmat ketemu Ramadan, nikmat. Mudah-mudahan panjang umur kita ya, ketemu Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Yang kedua, semua orang pasti berharap husnul khotimah. Nggak ada orang yang nggak berharap husnul khotimah. Nah, pertanyaannya, keinginan atau harapan husnul khotimah itu diusahakan atau tidak? Kalau diusahakan berarti keinginan itu menjadi cita-cita. Tapi kalau tidak diusahakan ya berarti menjadi mimpi. Nah, coba koreksi diri kita masing-masing. Saya kepingin meninggal husnul khotimah. Ini mimpi apa cita-cita? Barometer perbedaannya apa? Usaha, upaya, ikhtiar. Oh saya kepingin husnul khotimah, tapi ibadah saya kok dari tahun ke tahun begini-begini aja. Ketemu Ramadan nggak ketemu Ramadan, pancet. HP ini loh, dicas sama dicas, HP adanya beda. HP dicas sama nggak dicas itu loh keadaannya beda. Lah kok bisa orang seperti kita ini dicas di Ramadan sama nggak dicas di bulan Ramadan sama? Keadaan kita antara sebelum dan setelah Ramadan perbedaannya tipis. Perbedaannya tipis. Jangan sampai kita berharap husnul khotimah tapi sebatas mimpi. Usahanya minim. Saya kasih gambaran sebagai perbandingan. Kalau kita ngelihat ada orang punya rumah bagus, pasti kita berdoa dan berusaha untuk punya rumah sebagus dia. Kita kalau melihat ada orang punya mobil bagus, kita merasa mampu untuk beli mobil seperti dia. Wah, pasti kita berdoa dan berikhtiar untuk punya mobil semahal dia, sebagus dia. Dunia, berdoa dan berusaha. Tapi coba kalau urusan akhirat. Kita dengar ada fulan meninggal husnul khotimah. Lu kok bisa meninggal dalam keadaan baca Quran? Pasti kita berharap meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tapi kita nggak baca Quran. Setelah itu fulan meninggal ketika sujud, wah pasti kita ya Allah husnul khotimah ya Allah, tapi kita nggak banyak sujud setelah itu. Akhirat bondo dungo tok, nggak ada upayanya. Dunia doa iya, usaha mati-matian ya, banting tulang, peres keringet, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, wah luar biasa. Urusan akhirat ya Allah wes nggak ada udah. Ada fulan meninggal di masjid, ya Allah saya kepingin meninggal di masjid tapi di warung. Gimana ceritanya ini? Ya Allah fulan meninggal husnul khotimah baca Quran, saya kepingin ya Allah tapi WhatsApp. Gimana ceritanya ini? Kok nggak nyambung ini? Nggak ada korelasinya sama sekali, benang merahnya sama sekali antara apa yang dia minta kepada Allah dengan usahanya. Mintanya ke kanan, usahanya ke kiri, nggak nyambung. Lihat belingnya orang zaman sekarang. Dunia, doa dan usaha. Untuk akhirat pasrah, terima nasib. Lakar husnul khotimah, lakar su'ul khotimah, naudzubillah, ya su'ul khotimah. Nggak ada usahanya. Nah, harapan husnul khotimah itu harapan yang dekat buat kita. Bukan harapan yang jauh, bukan harapan yang muluk-muluk. Siapa kamu ini? Misalkan nggak punya amal apa-apa kok minta husnul khotimah, kabotan, berat, mati kan loro suwe, alhamdulillah wis. Waduh, mati mendadak itu enak wis, daripada mati rumah sakit koma 7 hari, 2 minggu, sebulan. Husnul khotimah itu adalah
harapan yang dekat buat kita, nggak muluk-muluk itu. Sedekat apa antara kita dengan husnul khotimah? Sedekat rumah kita dengan masjid. Ada di sini yang rumahnya jauh dari masjid, dari Al-Haq? Nggak ada, dekat semuanya. Jalan bisa, jauh dikit naik sepeda motor bisa. Oh berarti ya dekat antara kita dengan meninggal di masjid. Pokok gelap mlebu nang masjid dan kerasan di masjid. Sedekat apa jarak antara kita dengan husnul khotimah? Sedekat jarak antara kita dengan Al-Quran. Rumahnya siapa? Panjenengan yang nggak punya Al-Quran. Lebih dari satu kita punya Al-Quran di rumah, cuman nggak satu pun penghuninya yang baca. Sedekat itu jarak antara kita dengan meninggal dalam keadaan baca Quran. Pokoknya sering-sering baca Quran tentunya. Semudah apa kita untuk mendapatkan husnul khotimah? Semudah lisan kita berzikir kepada Allah. Abot istighfar, sholawat, bertasbih, menyebut nama, keagungan nama Allah. Apakah berat? Enggak. Berarti husnul khotimah enggak berat dong. Enggak berat. Cuman kalau kita menjauh dari masjid, ya berarti kita sendiri yang menjauh dari harapan kita. Kita menjauh dari Quran, ya berarti kita sendiri yang menggagalkan doa-doanya kita. Husnul khotimah nggak kemana-mana. Husnul khotimah nggak kemana-mana. Sebagaimana masjid nggak kemana-mana, Al-Quran nggak kemana-mana, ini mulut nggak pernah gerak kemana-mana. Kita ke barat, mulut ke timur nggak pernah. Kemana kita melangkah, mulut selalu ikut serta, ya berarti kita ini kemana-mana punya kesempatan untuk husnul khotimah. Masjid nggak kemana-mana, Al-Quran nggak kemana-mana, mulut nggak kemana. Berarti husnul khotimah nggak pernah kemana-mana. Cuman kita yang bergerak, kita yang punya kaki, kita yang kemana-mana. Tapi bukan menuju kepada masjid, Al-Quran dan zikir, menjauh dari itu semuanya. Berarti kita yang menjauh dari husnul khotimah. Bukan Allah nggak karep loh ya, bukan Allah nggak karep. Cuman kita aja yang nggak konsisten, kita aja yang nggak komitmen, nggak konsekuen dengan apa yang dia minta, nggak jebus gitu loh. Nah, harapan antara kita dengan husnul khotimah adalah harapan yang dekat, sedekat itu semuanya. Terus dengan cara apa agar kita bisa meninggal husnul khotimah? Tak ada lain kecuali istiqomah. Kita kalau serius ingin meninggal husnul khotimah, wajib istiqomah. Yes. Apa istiqomah? Istiqomah itu gampangannya titik tapi sampai mati. Itu gampangannya deh. Daripada banyak tapi putus tengah jalan. Ibarat orang mengayuh sepeda, alon-alon pokok kelakon, pelan, tapi sampai tujuan. Titik tapi bendino. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang yang namanya kematian. Sesuatu yang pasti, sesuatu yang diyakini. Apa? Kematian. Siapa yang nggak yakin sama mati? Nggak punya agama aja orang juga yakin sama mati. Ada orang ngaku gak punya Tuhan, gak ada Tuhan, tetap yakin sama mati. Ibadah sampai mati. Daripada naik sepeda ngotot, ngoyo banter-banteran, akhirnya rantingnya pedot, berhenti sebelum sampai tujuan. Mending setiap hari masih satu ayat, tapi sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Gampang loh ya, gampang. Tapi berapa hari kita walaupun satu ayat nggak baca? Berapa hari walaupun satu ayat kita nggak baca? Berapa hari itu? Atau mungkin mulai dari Lebaran sampai sekarang, ya satu ayat ya baca itu. Subhanallah. Padahal kepingin husnul khotimah, ya kepingin. Istiqomah itu yang berat bukan kadarnya, tapi bendinoni. Yang nggak pernah pedot ini yang angel bib istiqomah bib. Kalau gampang namanya bukan istiqomah, istirohah. Kalau gampang yang namanya istiqomah, yang nggak ada dikatakan khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Intinya keramat itu adalah istiqomah. Bayangkan kalau jenengan setiap hari istiqomah ngamalkan satu amal, apa nggak sakti itu namanya? Apa nggak keramat? Kok iso bendino maca Quran, bendino sepisan khatam misalkan. Setiap, jadi sebulan 10 kali khatam Quran.
Kenapa 3 hari? Oh, hebat, sampai matinya begitu. Iso Senin Kamis sampai matinya kalau Senin Kamis. Oh, hebat, kok iso. Setiap hari tahajud 2 rakaat, 4 rakaat. Duha nggak pernah ninggal, rawatib nggak pernah ditinggal, dan seterusnya. Kok iso? Ya itu namanya keramat. Itu sakti-sakti ini uang itu sudah. Sakti-saktinya orang. Setiap hari 1 ayat nggak apa-apa, tapi sampai mati terus lanjut. Daripada sekali duduk 200 ayat, tapi setelah itu 200 hari nggak baca Quran. Kapan mati? Pas nggak baca Quran. Istighfar, walaupun setiap hari cuma 5 kayak 10 kayak nggak apa-apa, tapi terus. Rasulullah itu 70 kali, dalam riwayat 100 kali istighfar. Ya Allah, dijamin surga lah kita ini. Apa kita lebih pantas dari Nabi daripada Nabi? Jibril keliru ngasih wahyu kayaknya ini. Kenapa? Nabi Rasul itu istighfar setiap hari 70-100. Kita nggak pernah merasa dosa. Mana istighfarnya kita? Kayaknya kita lebih suci daripada Nabi. Enggak tentunya kan. 10 tapi sampai mati. Daripada 1000 tapi habis gitu setahun nggak baca. Akhirnya kapan nggak baca? Mati. Setiap malam 2 rakaat tahajud, melilir jam 2, maaf pipis misalkan, sekalian wudhu dah jam 2, setengah 3, sholat 2 rakaat, tidur lagi nggak apa-apa. Belum subuh kok memang, tapi sampai mati. Daripada sekali tahajud 50 rakaat, setelah itu kemeng KO, nggak tahajud lagi. Kapan dia kemeng prei tahajud, mati. Enggak, 2 rakaat. Orang itu kalau mau memulai yang sedikit akan ditambah suatu saat. Coba cek. Ya gini-gini kita ini semuanya kan ya pasti punya amalan sedikit-sedikit. Dari mana itu amalan? Apa langsung banyak? Enggak, ada yang istiqomah setiap hari baca sholawat 100 kali. Saya yakin dulu panjenengan enggak 100 kali dulunya, hanya puluhan aja. Tapi karena keinginan, keistiqomahan, kebulatan tekad, Allah bantu dia, ditambah hidayahnya oleh Allah sehingga lebih banyak dia beristighfar dan bersolawat. Misalkan sebagai satu contoh amalan, itu gambarannya. Istiqomah itu menyempurnakan kebaikan. Sedikit tapi istiqomah sempurna. Banyak tapi nggak istiqomah, putus, itu nggak sempurna. Nggak sempurna. Nah, aulia, orang-orang soleh, para ulama, Ramadan nggak Ramadan istiqomah. Baka Ramadan agwam wa qalu madha syahru sa'adah wal ghanaim qultu da'ul buka fa in bagaitum ala taqwa bagi Ramadan daim. Ulama mengatakan dalam syairnya, banyak manusia yang menangisi kepergian Ramadan, sambil mereka mengatakan gimana telah berlalu bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakan pahala dan seterusnya. Aku katakan, kata ulama tersebut, tinggalkan tangisanmu, hentikan tangisanmu. Selagi kamu hidup, ini yang penting, selagi kamu hidup dengan ketakwaan, hidupnya kamu adalah Ramadan. Kapanpun kita hidup di satu hari itu kita bertakwa kepada Allah, tambah umur, tambah takwa, yaitu sudah Ramadan. Makanya ulama, aulia, orang-orang soleh, Ramadan nggak Ramadan buat mereka. Kenapa? Mereka baca Quran nggak Ramadan tok, mereka puasa nggak Ramadan tok, mereka bangun tahajudnya nggak Ramadan tok, mereka aktif di masjidnya nggak Ramadan tok. Setiap hari bagi mereka dalam tanda kutip Lailatul Qadar. Kenapa? Nggak nunggu Ramadan, mereka bingung makmurkan malam-malamnya. Ramadan nggak Ramadan, mereka bingung makmurkan malam-malamnya. Kalau sudah keturun nggak bangun kecuali subuh, sumpah kayak ninggalkan kewajiban padahal sunnah. Kalau sudah mereka nggak tahajud di satu malam, bukan kalau kasih ujian terus enggak. Mereka kalau meninggalkan keistiqomahan, biasanya tahajud 4 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat, sekali waktu ketiduran, nggak bangun kecuali adzan subuh, nyekeldas. Ya Allah, tahajud kepedot, nangis mereka, kehilangan. Nah, kalau kita dikasih ujian baru tanya dosanya apa, lah maksud dikasih ujian tanya dosanya apa? Mau dikasih ujian setiap hari sebagaimana kita maksiat setiap hari, biar kita sadar kapan dikasih ujian,
Nggak sampai nekat tanya, dosaku apa tuh Gusti? Naam. Ya. Bagi mereka siangnya adalah Ramadan, malamnya adalah Lailatul Qadar. Dan hari lebaran buat mereka orang-orang soleh, kulla yaumin la na'sillaha ta'ala fihi fahuwa lana id. Setiap hari di mana kami enggak maksiat, itulah lebaran. Adakah hari yang lebih patut kita rayakan lebih daripada hari di mana kita berhasil mengalahkan ego, nafsu dan setan? Sehingga kita nggak maksiat saat itu. Mata 24 jam nggak maksiat, telinga 24 jam nggak maksiat, mulut semuanya nggak maksiat. Adakah hari yang lebih patut kita rayakan sebagai hari kemenangan lebih daripada hari tersebut? Kalau orang sekarang nganggap, buat orang seperti kita ya, nganggap lebaran itu 1 Syawal 10 Dzulhijjah, wes nggak ada yang lain. Kalau cara berpikir orang-orang soleh bukan hanya itu lebaran. Ya, yang disyariatkan hanya itu. Tapi kapan kita nggak maksiat kepada Allah 24 jam itu juga lebaran itu. Patut untuk dirayakan atas kemenangan melawan nafsu, ego, setan dan seterusnya. Wah, ini patut dirayakan. Kalau orang sekarang justru lebaran banyak maksiat. Hari raya, hari ria. Hari raya, hari kesenjangan antara yang sugih sama yang nggak sugih ketoro. Hari pamer. Halal bihalal, ya Allah, laki perempuan campur. Maaf, kadang-kadang isinya organ tunggal. Kemasannya syukur, isinya kufur. Kemasannya surgawi, tapi isinya neraka. Dia sebagai suami cium pipinya istrinya orang lain, istrinya dicium suami orang lain. Maju Ustaz, barat Ustaz, modern Ustaz. Rasulullahnya mana? Kok bingung maju, barat, modern? Ini namanya bukan halal bihalal, haram biharam. Hari 1 Syawal tumpah ruah yang namanya ampunan, mereka nggak dapat semuanya. Kenapa? Ngelakoni dosa gede tanpa merasa salah, tanpa merasa berdosa. Bayangkan itu hari di mana Allah ampuni manusia, tapi dia nggak dapat. Kenapa? Ya itu tadi, pamer, sombong, buka aurat untuk perempuan ya. Wah, rambutnya baru, potongannya mungkin di rebonding, dicat warna merah, kuning, hijau, nggak sekalian berdiri perempatan gitu. Ya. Wah, nggak kudungan, berangkat sholat id, mau kemana? Sholat id, dibuka rambutnya, apa maksudnya? Jumatan itu nggak wajib buat perempuan. Lah adalah cuma sholat id, tapi rambutnya kelihatan, betisnya kelihatan, lehernya kelihatan, maaf, bagian dadanya kelihatan, rambut bajunya ketat, ini dah. Apa yang dicari ini apa sebetulnya? Serius cari ampunan Allah berangkat sholat id? Serius? Anda ngelamar kerjaan pakai baju seperti ini, Anda nggak berani? Apa namanya itu? Wawancara. Berani pakai pakaian seperti itu? Rambutnya merah, disemir, kemudian pakai baju ketat, berani kira-kira? Coret belum wawancara. Silakan, itu pintu masuk, nah itu pintu keluar. Nggak pakai wawancara sudah. Kenapa? Nggak sopan. Ke masjid katanya sholat id, pakaiannya nggak sopan. Di mana Tuhan di hatinya? Waliyadzubillah min dzalik. Nggak sholat nggak apa-apa kok. Ini gambar. Karena apa? Lebaran buat dia 1 Syawal 10 Dzulhijjah. Maksiat nggak maksiat, pokoknya itu lebaran sudah. Orang soleh enggak. Lebaran itu hari nggak maksiat. Mau 1 Syawal, 2 Syawal, 10 Dzulhijjah, 20 Dzulhijjah, pokoknya di mana saya nggak maksiat kepada Allah 24 jam, ya itu sudah. Atau setidaknya tambah umur, tambah kurang maksiatnya kita, tambah banyak taatnya kita, itu sudah lebaran. Itu sudah lebaran. Kun ibadan rabbaniyan la ramadhaniyan. Jadilah kita ini hamba-hamba yang rabbani. Bicara tentang istiqomah tadi ini ya. Jadilah kita ini hamba-hamba yang rabbani, jangan ramadhani. Man ya'budu ramadhan fa innahu bat, wa man ya'budu rabba ramadhan fa innahu baq. Sebagian ulama dalam syairnya mengatakan bangsa apa yang menyembah Ramadan berlalu, hanya sekedar waktu Ramadan, kapan datang kapan pergi.
Itu Ramadan. Tapi barang siapa yang Tuhannya Ramadan, Tuhan kita juga, Allah nggak ada yang lain. Fa innahu baq. Allah itu zat yang maha abadi. Maka sebagaimana Allah tidak terbatas oleh waktu, jangan pernah membatasi ibadah dan penyembahan kita kepada Allah sebagai Tuhan dengan waktu. Apakah Allah memiliki umur? Lahirnya kapan, matinya kapan? Enggak. Awal yang tidak ada yang mendahulunya, akhir yang tidak ada menyetelahinya. Itu Allah. Sebagaimana Allah nggak ada urusan sama waktu, ibadahlah kita jangan pakai waktu. Maksudnya gimana? Membatasi ibadah kita pakai waktu. Ramadan, Al-Quran Ramadan, witiran Ramadan, iktikaf Ramadan, terus Ramadan. Ini namanya membatasi ibadah pakai waktu. Enggak, Allah nggak punya waktu. Kenapa kita harus nyembah Allah di Ramadan? Enggak. Hanya saja kita kalau ketemu Ramadan lebih, bukan memulainya kita ini sekarang terus. Cuman kalau ketemu Ramadan itu nikmat di atas nikmat, maka ibadahnya kita ditingkatkan dong. Sebagai wujud syukur kita ketemu Ramadan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, bicara nikmat, maka tidak ada ungkapan syukur yang paling afdol melebihi ketakwaan. Ketakwaan itu ungkapan syukur paling utama. Saya dapat nikmat. Dengan cara apa saya bersyukur? Bertakwa kepada Allah. Itu cara yang paling utama, sudah. Saya kasih gambaran. Kita ini sering banyak minta nikmat kepada Allah. Ya jelas ya. Kita ini sering minta banyak nikmat, bukan nikmat 1-2 nikmat, banyak nikmat yang kita minta kepada Allah. Tapi seringkali kapan kita dikasih nikmat oleh Allah, kita nggak lagi bingung untuk gimana caranya kita banyak bersyukur sama Allah. Ya Allah, kasih saya keturunan ya Allah, 5 tahun ya Allah, 7 tahun ya Allah, 10 tahun saya belum dikasih keturunan ya Allah. Mohon ya Allah kasih doa. Bingung ya apa caranya ke dokter, makan buah ini, minum ini. Wah, bingung. Begitu dapat, nggak lagi bingung gimana caranya bersyukur. Ya apa caranya syukur? Nikmat yang saya minta selama ini, bertahun-tahun saya minta, dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Ya apa caranya aku syukur ya? Nggak ada. Ya Allah, kasih tambahan rezeki kepada saya ya Allah. Saya punya utang banyak ya Allah, tanggungan banyak ya Allah, ini dan itu. Dikasih solusi oleh Allah. Apa kemudian dia bingung untuk gimana caranya dia bersyukur? Enggak. Kita ini selalu bingung gimana caranya minta nikmat kepada Allah, tapi kapan dapat kita nggak lagi bingung, lupa kita untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita dapat nikmat? Ungkapan syukur yang paling utama, yang paling afdal, ketakwaan. Bicara tentang takwa bukan hanya bicara tentang kita sama Allah saja, tapi bicara tentang bagaimana kita sama manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Ramadan bicara hablum minallah. Syawal bicara tentang hablum minannas. Siapa orang yang baik kepada Allah, nggak punya dosa dia sama Allah, tapi nggak baik sama manusia, banyak salahnya, banyak dosanya dia sama manusia, nggak selamat nanti akhirat. Baik kepada Allah, sama Allah nggak punya dosa, tapi nggak baik sama manusia banyak dosanya, masuk neraka nanti di akhirat. Begitu juga sebaliknya, sama manusia dia nggak punya dosa, baik sama manusia, sumeh, hamil, menjadi pribadi menyenangkan, jiwa sosialnya tinggi, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah ini, nggak pernah itu, neraka juga. Kenapa? Komponen ketakwaan yang nggak bisa dipisahkan. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi jangan tertipu dengan kalimat yang penting bagaimana kita jadi orang baik. Enggak. Bukan hanya itu, baik di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala seharusnya. Salat itu diawali dengan takbiratul ihram, hablum minallah. Diakhiri dengan salam, hablum minannas. Ada orang salat takbir tapi enggak salam. Enggak sah. Sama seperti orang yang tahu-tahu salam nggak pakai takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Takbirnya kapan? Maaf, orang kalau kena corona 14 hari karantina insya Allah waras. Orang tahu-tahu sholat nggak pakai takbir salam 14 tahun karantina belum mesti waras. Alias gila. Sholat nggak pakai takbir, tahu-tahu duduk salam. Haji hablum minallah diakhiri dengan kurban
hablum minan nas. Siapa orang yang haji tapi nggak kurban, aneh. Kita jadi sanksi sama niat hajinya akhirnya. Diragukan mabrur dari hajinya. Kenapa? Lu sing larang kelakon, sing murah kok gak kelakon. Haji puluhan juta, bahkan ratusan juta berangkat. Kurban 2 juta, 3 juta juga bisa. Nggak kelakon, loh kok aneh. Mulai kapan biaya beli kambing, urunan beli sapi lebih mahal daripada biaya haji? Jadi pertanyaan, kenapa hablum minallah iya, hablum minannasnya ini mana? Begitu juga dengan puasa Ramadan. Puasanya kita jalani hablum minallah. Tapi diakhiri dengan zakat, hablum minannas. Siapa orang yang puasa tapi enggak zakat, shaumu ramadhana mu'allaq bainas sama'i wal ardi la yurfa illa bi zakatil fitr. Puasa tapi enggak zakat. Puasanya kita ini ngambang di antara langit dengan bumi. Tidak serta-merta Allah terima seiring dengan takbiran di mana-mana, kecuali dengan kita tunaikan terlebih dahulu zakat fitrah. Baru diterima sama Allah. Puasa nggak zakat ditolak puasanya. Apalagi nggak puasa tahu-tahu, wah ada itu. Mana orangnya? Sudah pulang. Poso orang moro-moro zakat. Ya itu takbir nggak tahu-tahu salam. Gimana ceritanya? Apalagi nggak poso, nggak zakat, potongannya anyar, cat omay anyar, baju baru, nastar 12 macem, wah, poso ora, zakat apalagi, tapi rambut potongan, ngecat oma sibuk hamil 7, luar biasa, pesen kue sana, pesen opor ayam. Ramadan itu perang, yang perang belum tentu menang, ini nggak ikut perang kok iso ngerasa menang apa sih? Kadang-kadang saya kalau ketemu sama orang seperti ini jawabannya nyeleneh. Apa jawabannya? Kamu ini yang Ramadan ini belum tentu, yang ngelakoni Ramadan puasa zakat itu belum tentu menang. Lah kamu ini nggak poso nggak zakat kok iso seneng ya nih. Ngerasa menang ya supporter sebenarnya. Serius, supporter. Iya. Tapi saya ya nggak bodoh, ya tak jawab sama saya. Kon wani nyeleneh tak jawab pisan sampai saya tak jawab loh. Kalau emang supporter yang didukung, ibarat supporter saya bola mainnya itu bingung, belum menang apa kalah gitu. Tapi kamu ini kok orang ini dari mana? Dari mana? Yang main loh. Kita ini bingung kan, kita nggak tahu ini. Sampai sekarang nanti di alam kubur baru kita tahu. Oh, alhamdulillah ternyata puasa saya diterima, tarawih saya diterima. Nanti sekarang kita nggak tahu. Pokoknya ngelakoni dhisik bondo iman. Lah kalau kamu supporter dukung siapa kamu ini? Yang didukung aja belum tentu menang. Lah kamu kok sudah seneng ini yang didukung siapa sebetulnya? Gambarannya. Nah, Syawal bicara tentang bagaimana kita sama manusia. Sekali lagi, tolong manfaatkan Syawal ini untuk betul-betul bukan hanya, ini yang perlu kita garis bawahi, bukan hanya kita merawat apa yang sudah baik, merawat apa yang sudah nyambung, jangan hanya stop di situ, tapi juga memperbaiki apa yang retak, merajut apa yang sobek, menyambung apa yang putus. Ini orang kadang-kadang Syawal, Lebaran, halal bihalal, silaturahmi hanya kepada mereka yang hubungan kita sama dia baik-baik aja sebetulnya. Tapi kita nggak pernah mau untuk merajut yang sobek. Dari Lebaran ke Lebaran begitu terus. Yang pedot nggak pernah disambung sudah. Dari Lebaran ke Lebaran begitu terus. Apa yang retak nggak pernah berusaha dia untuk memperbaikinya, nggak pernah sudah. Yang di silaturahmi yang baik sama dia. Bukan nggak bagus ya, bagus, merawat yang baik ini bagus, merawat yang sudah nyambung ini bagus, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kita mau untuk nyambung apa yang pedot. Pakai baju itu bagus dengan syarat kamu pakai celana, kabarnya begitu. Siapa bilang pakai baju nggak bagus? Lah ketika lu nggak pakai celana. Siapa bilang merawat yang nyambung itu nggak baik? Baik, tapi kalau yang pedot dijarno pedot, gak dulur-duluran. Gak konco-konco, gak tonggo-tonggoan, gak butuh. Banyak ya kalimat-kalimat syaitoni ini ya. Gak paten.
Ya, asal kita tahu ketika kita ngomong enggak dulur-duluran itu sama dengan enggak surga-surgaan. Ya, ngomong hablum minan nas, gimana? Gak konco-koncoan, gak ngurus. Ya berarti enggak surga-surgaan, enggak ngurus sampai surga. Ya terserah, pilihan hidup, tapi setiap pilihan ada ujung pangkalnya. Benar memilih surga, salah memilih, salah melangkah neraka. Selesai. Iya, kalau mati finish. Enggak, episode kedua ini yang kita episode kehidupan kita yang nomor 2 tergantung bagaimana kita menjalani episode pertama sekarang ini. Angel ya. Banyak ya. Banyak yang silaturahminya cuman ya itu tok. Sing pedot jarno pedot, sing enggak nyambung jarno nyambung, sing mangkel pegel di rumah. Mangkel pegelnya di rumah. Bukan begitu, kadang-kadang di anak turunkan. Tak haram no anak putuku nang omah. Anak putu ini jelek-elok. Seharusnya kan ini masalah orang gede. Anak kok usah melok-melok. Seharusnya begitu, enggak diwariskan mangkelnya tadi itu. Awas kau nang omah, kata anggap anak. Apa perlunya? Kalimat seperti ini apa maksudnya? Nah, itu momen Syawal paling tepat buat kita untuk ayo nyambung apa yang pedot yuk. Mungkin dengan berkat Syawal kita minta maaf, dia mikir izin aku lagi engke sepuro. Ya memang dia salah, kita mungkin salah sama dia, kita minta maaf. Mungkin dia berpikir lah masuk engke sepuro. Lebaran ini orang diampuni dosanya oleh Allah, dikasih maaf sama Allah. Lah masuk saya manusia biasa nggak ngasih maaf. Kapan ada orang datang kepada kita minta maaf atas kesalahannya, kita juga mikir ini Lebaran. Ayo, iki dulurku, iki koncoku, tonggoku datang ke rumah, silaturahmi. Lah masa tak usir karena mangkel 7 tahun yang lalu pernah salah paham. Salah paham kok dibawa sampai mati, apa perlunya? Sudah salah. Kita ini mati belum tentu bawa duit, pasti nggak bawa duit, yang dibawa salah paham. Apa perlunya? Apa untungnya orang mati bawa salah paham? Coba. Apa untungnya orang mati bawa mantel, bawa pegel? Apalagi itu semuanya menjadi pemicu, menjadi sebab dia putus tali silaturahmi. Apa perlunya? Ada prinsip hidup yang sederhana. Kita semuanya tahu. Cuman angel tadi itu. Tahu sebetulnya. Apa prinsip sederhananya? Kita ini bukan malaikat, bukan nabi. Enggak selamanya kita benar. Orang lain bukan setan, enggak selamanya mereka salah. Kapan kita mangkel sama orang ya? Coba yang dicari jangan salahnya, yang dicari baiknya. Ketika kita tahu saya mangkel sama fulan, saya enggak nyari kesalahan dia. Mangkel golek salahi, sing bener disalah kabeh. Enggak, cari baiknya. Bukan setan kok. Mosok kan api belas. Cari baiknya. Kemudian bandingkan baiknya dia apakah kita sudah melakukan. Kapan dia melakukan kemaksiatan? Coba bandingkan. Jangan-jangan kita juga melakukan kemaksiatan yang sama. Cuman kepada orang yang berbeda gitu aja. Dirasani aku beb. Yang ngomong juga tukang ngerasan-rasan. Munafik, nggak ngarapku yang guyu, tapi dek buriku jeguk entek jenengku sama. Tak tuntut di akhirat, gak terima tuntutan. Kamu juga punya salah sama orang lain, orang lain juga berhak untuk kamu. Kamu tuntut dia masuk neraka, kamu dituntut orang lain, kamu masuk neraka dalam paling rokok. Monggo. Hidup sama seperti dokter ngasih obat, diminum sembuh insya Allah, nggak diminum ya jangan kok waras, selesai. Apa? Ini agama Allah sudah hidup nih prinsip seperti ini, dilakoni tidak dilakoni ya selesai. Mau apa? Seharusnya kan kita ini oh iya ya manusia ya, saya manusia, dia juga manusia, saya bisa salah, dia juga bisa salah. Saya bisa benar, dia juga bisa benar. Mungkin dia pernah melakukan satu kebaikan yang saya belum melakukan, tapi kesalahan dia, saya juga sering melakukannya, cuma kepada orang berbeda. Wis, tak sepuro ridho. Dengan begitu, dengan harapan Allah bukakan pintu hati
orang yang kita salah sama dia untuk memberikan maaf kepada kita. Lah, tuntunan masuk surga, akhirnya gandengan tangan surga, bukan tuntunan. Wis tak pura. Nah, orang lain wis tak sepuro. Orang tiga ini masuk surga semuanya. Loh kenapa? Kalau ada yang lebih indah kenapa cari sorok gitu? Kita aja yang salah mempersulit hidupnya kita ini. Rumah kan mempersulit hidup. Innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim ghadab. Rahmat itu nggak akan turun kepada kaum yang diantara kaum itu ada orang yang memutus tali silaturahmi. Pertanyaannya, kalau orang lain kena imbasnya gara-gara dia, gimana dia biang keroknya? Jadi kalau kita ini merasa hidupnya kita ruwet, nggak usah cari salahnya orang. Cukup kita sediakan kaca, salahnya saya apa? Secara umum kita ini diuji oleh Allah, diberi musibah oleh Allah, ruwet hidupnya kita bukan karena dosanya orang lain, tapi karena dosanya kita sendiri. Tapi anehnya orang zaman sekarang, kapan dia mendapatkan musibah, dia cari salahnya orang lain. Padahal dia ini dapat musibah karena dosanya dia. Lah apa boleh salah wong? Mestinya dia ngaca, oh ya pantas hidup saya ruwet. Kenapa? Lah enggak dulur-duluran, enggak konco-koncoan. Ketika ruwet ya dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafurur Rahim. Terakhir, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang mati terlaknat. Orang yang mati dalam keadaan memutus tali silaturahmi, matinya mati terlaknat. Kata Nabi nih, mal'unun, terlaknat, terkutuk, apes, matinya pasti su'ul khotimah walaupun mati di dalam Ka'bah. Pernah dengar orang mati dalam Ka'bah? Belum pernah kan? Kalau seandainya ada orang mati di dalam Ka'bah, tapi nggak dulur-duluran, nggak konco-koncoan, mangkel, salah paham dibawa sampai mati, matinya apes su'ul khotimah, masuk neraka. Rumah kita sama masjid dekat, belum tentu kita meninggal di masjid, apalagi meninggal di dalam Ka'bah. Rumah kita ada Al-Quran, belum tentu kita meninggal dalam keadaan baca Quran, apalagi meninggal di Ka'bah. Mulut kita gampang berzikir, belum tentu kita meninggal dalam berzikir, apalagi meninggal di Ka'bah. Jangan perburuk keadaan kita dengan putus tali silaturahmi. Jangan pernah kita ini putus tali silaturahmi. Wis mari, jenenge menungso yang ini iki. Iya, kita bisa salah, orang lain juga bisa. Ini yang perlu ditekankan sebetulnya. Ini pulang ini, nggak usah nyenggol orang ya, kalau ngono bukan, nggak usah. Nanti pulang, ya apa ya? Urip dilanjut nopo kae model. Kalau kelakuan saya seperti ini, percuma saya hidup lama ini. Dalam artian bukan berarti bunuh diri, maksudnya saya harus berubah biar hidup saya lebih indah dunia dan akhirat. Begitu seharusnya. Ini pulang begitu. Sopo yang nomornya saya blokir tahunan. Misalnya kan ada ya, dulur-duluran gak konyol blokir jebret. Cari lagi kontaknya, buka blokirnya. Assalamualaikum. Siapa ini? Di mana dengan? Oh di sini. Oh ya, saya mau mampir ke rumah. Oh monggo datang. Bawa buah, bawa kue. Orangnya pertamanya kaget. Loh, dia lah sih masalah aku. Tapi kok bawa buah, aku bawa polisi. Kan kalau dia musir-musir orang, bentak-bentak orang dalam keadaan dia bawa buah, bawa kue kan diisi dewi. Sambung, dulur, konco, tonggo, siapapun. Aku disikut Pip, di kerjaan Pip. Gara-gara dia saya di PHK, misalkan di fitnah ini dan itu. Yes. Dunia. Yang kamu cari dunia apa akhirat? Yes. Tak sepuluh. Walaupun jangan minta maaf ini, gak jaluk maaf kok tak kayak maaf. Sepura nono. Jangan-jangan kita ini juga pernah nyikut kok sama orang. Cuman kita lupa, siapa yang disikut. Yes. Dunia Jarno, ada kehidupan akhirat yang lebih indah yang kita perjuangkan seharusnya. Ini lebaran tuh ini bukan cuma ngono-ngono tok. Enggak, ini lebaran ini. Alhamdulillah lebaran tahun ini saya sudah nyambung sama yang putus 7 tahun. Nggak nyopo. Ya kalau sudah ketemu di jalan bingung, salah tingkah, aduh ketemu fulan. Duh, dalam dia bingung. Enggak, setelah lebaran. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Pak sehat. Enak. Nggak salah tingkah, nggak bingung. Waduh ketemu fulan, papasan wisan. Akhirnya pura-pura kak nyalano HP, telepon, sampai tolak pada kak telepon sopo-sopo ya. Jadi kan namanya menggilangkan dirinya sendiri namanya. Siapa yang bikin ruwet? Ya Pak Dewi. Coba sepurane. Wes papasan, enak aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mari.
Ada apa 7 tahun kalau papasan ini bingung. Yang sini bingung cari jalan A, yang sini bingung cari jalan B, bingung papasan. Aduh. Apa? Dibuat enak aja, dibuat enak. Kurang ajar, Beb. Sama kita ini juga kurang ajar sama orang. Sama. Wis lah. Kalau sudah begitu enak urusan akhirat. Nah, mudah-mudahan dikasih kuat kita sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kuat iman, kuat Islam, kuat istiqomah, sehingga mudah-mudahan berkat hidayah kita menjadi orang yang istiqomah, berkat istiqomah kita menjadi orang yang husnul khotimah, berkat husnul khotimah kita menjadi surga, menjadi penghuni surga untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.